Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Maki gitu. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengalami kesempatan untuk berbagi prediksi terbaru soal SKD TWK ya, untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024. Dan hari ini sudah Maki sudah berhasil masuk di part 13. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan searching lagi video Maki dari part 1 sampai 12-nya, di mana part 12 itu kalau nggak salah itu SKD TWK yang kedua, dan ini adalah yang ketiga ya untuk TWK gitu, persiapan kita menghadapi CPNS 2024 ini. Adapun materi yang akan Maki bawakan dalam kesempatan ini adalah berkenaan dengan nasionalisme, integritas, dan bela negara. Materi ini Maki buatkan sesuai permintaan salah seorang sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar gitu ya kan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Maki bisa ada sedikit inspirasi untuk tema yang akan dibawa dalam kesempatan kali ini. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu kan ya. Pertama Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita nih 18 jam yang lalu. Ada Bang Hey Dude 6721. Halo Hey Dude 6721. Salam kenal dari Maki ya. Maki ya. Sudah sangat lama gak lihat channel ini. Alhamdulillah, ternyata ini Bang Dude ini adalah fans Maki sejak lama berarti ya. Terima kasih sudah mau kembali lagi ke sini ya. Maki harap akan Bang Dude ini akan selalu setia gitu menonton video-video Maki gitu ya, sehingga Maki semakin bersemangat gitu untuk membuat konten-konten terbarunya. Dan kalau Bang Dude ini belum berkesempatan lolos jadi ASN PNS tahun ini, mudah-mudahan jadi lolos ya. Tahun sebelumnya maksudnya, mudah-mudahan tahun ini jadi lolos dalam seleksi CPNS 2024 ini. Dan jangan lupa untuk persiapkan diri semaksimal mungkin, jauh-jauh hari pokoknya, meskipun pelaksanaannya sekitar 100 hari lagi, tapi tidak salahnya untuk kita memperluas wawasan kita dengan materi SKD, TU, TWK, dan TKP, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya kita sudah siap dengan jenis soal apapun itu gitu ya. Kemudian berikutnya dari Bang Sobat 7836, apaan sih Bang? Ya, oke ya, terima kasih sudah bersedia untuk komen di sini juga ya, terima kasih. Oke lanjut. Nah ini dari Bang Iksan Indirwan, terima kasih Bang Iksan nih. Maki tolong jabarin materi nasionalisme. Nah ini dia, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Oke, terima kasih Bang Iksan ya, sudah sedia untuk merelakan komentarnya dibacakan oleh Maki di sini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Maki akan mencoba membawakan materi tentang nasionalisme, integritas, dan bela negara. Namun untuk pilar negaranya mungkin nanti di pertemuan berikutnya sama bahasa negaranya ya. Mudah-mudahan apa yang memberikan apa yang Maki akan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya untuk Bang Isan sendiri. Mudah-mudahan lolos jadi ASN PNS tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita langsung aja kawan-kawan ya. Pertama kita mulai dari nasionalisme dulu nih. Nasionalisme itu adalah sebuah ideologi kawan-kawan ya. Dan yang berdasarkan rasa cinta terhadap tanah air ya, terhadap tanah kelahiran. Artinya nasional itu adalah cinta tanah air gitu kawan-kawan. Rasa cinta dalam nasionalisme akan diwujudkan sikap untuk memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara nih. Secara asal kata nasionalisme itu berasal dari kata nationalism atau nation dalam bahasa Inggris gitu. Dalam penelitian kemaknaan, kata nation berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu natio, yang berakar dari kata naskor yang berarti aku lahir, atau dari kata natusum yang berarti aku dilahirkan. Jadi intinya nasionalisme itu adalah ideologi rasa cinta atau yang berdasarkan rasa cinta terhadap tanah air gitulah nasionalisme. Dan biasanya ini diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila gitu kawan-kawan. Sila pertama sampai sila kelima itu kita sudah memiliki jiwa nasionalisme, berarti itu sederhananya seperti itu sih ya. Kemudian integritas, adapun integritas itu adalah asal katanya dari bahasa Latin yaitu integer yang artinya utuh dan lengkap kawan-kawan. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi integritas itu nantinya akan memancarkan kewibawaan kalau kita berintegritas itu, termasuk jujur. Jadi kalau integritas itu sifatnya gitu kawan-kawan, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi yang kemampuan memancarkan kewibawaan. Nanti kalau kita berintegritas maka kita akan terlihat berwibawa gitu kawan-kawan, sebagai pemimpin, sebagai ASN, apalagi menjadi pribadi yang jujur, gak boleh bohong.
Kalau A ya A, kalau B ya B gitu kawan. Kemudian integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari. Jadi bisa terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Jadi kalau ini tidak boleh, jangan dilakukan gitu. Sesuatu yang dilarang tidak boleh. Sebagai ASN misalkan, contoh sekarang sebagai ASN dilarang berpolitik kan. Nah berarti kita tidak boleh gitu. Walaupun kita mengidolakan satu paslon ya, nomor 1 itu, nomor 2 itu, nomor 3 itu, tapi tidak berarti kita memaksakan diri dan berlebih-lebihan dalam memberikan dukungan tersebut gitu ya. Ya cukup aja, tidak harus mempengaruhi orang lain untuk memiliki dukungan pilihan yang sama dengan kita gitu. Itu dia. Kemudian ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi nih, kalau seseorang sudah memiliki integritas yang tinggi, orang-orang di sekitar kita dapat melihatnya melalui tindakan, kawan-kawan, kata-kata, keputusan, metode yang kita lakukan, serta hasil yang kita dapatkan. Jadi orang biasanya akan segan gitu kalau kita sudah berintegritas itu. Karena sudah tercermin dari apa yang kita lakukan, tindakan kita itu seperti ucapan, kata, keputusan itu mencerminkan integritas gitu kawan-kawan. Analoginya ketika kita menjadi pribadi yang utuh dan konsisten, jadi konsisten nantinya, maka dimanapun dan apapun kondisinya diri kita hanya ada satu, gitu, tidak bermuka dua gitu kawan-kawan ya. Datang ke A dengan muka B, datang ke B dengan muka A gitu, tidak seperti itu kalau orang berintegrasi deh. Jadi ya konsisten dengan dirinya, saya gitu. A ya A, B ya B gitu. Tidak boleh ya tidak boleh gitu kawan-kawan ya. Kita tidak akan pernah meninggalkan bagian diri kita dalam kondisi lain karena kita telah menjadi pribadi yang konsisten. Karena konsisten, jadi dengan siapapun kita berhadapan, mau dengan si A ya kita menjadi A gitu ya, mau dengan si B kita menjadi B, menjadi B salah gitu. Ini jadi kayak bukan, ini salah kalau kayak ini ya. Dengan B ya kita tetap A gitu. Dengan C ya kita tetap menjadi A. Dengan D ya kita menjadi A. Jadi sehingga kita konsisten dalam setiap ucapan, tindakan gitu, perilaku, sehingga orang segan melihat kita itu. Ya, karena tercermin kewibawa, kejujuran di sini. Jadi kita menjadi pribadi yang konsisten. Dengan kata lain, Anda selalu menjadi pribadi ya diri Anda sepanjang waktu. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya ya kita gitu. Misalkan disogokkan 5 juta, ya kita katakan tidak. Dikasih sogokan 10 juta, kita katakan tidak gitu ya. Jangan 1M, bagaimana dengan 1M? Nah, jangan berpikir 2 kali, tetap katakan tidak kalau itu memang secara hukum melanggar gitu, ilegal gitu. Secara agama haram misalkan ya, tidak boleh seperti itu kan ya. Jadi jangan misalkan karena ini 5 juta kita tolak, tapi ketika 1M kita tergiur gitu ya. Itu tidak batu integritas berarti kalau seperti itu. Makanya juga ada istilah zona integritas seperti itu katanya ya. Lanjut. Nah, berikutnya mengenai bela negara nih adalah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Jadi kalau bela negara itu kayak sifat patriotisme itu menunjukkan bela negara kawan-kawan. Suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Secara non fisik, jadi bela negara itu bisa dilakukan dengan 2 hal, bisa secara fisik kawan-kawan dan bisa non fisik. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk fisik, tidak harus selalu dalam bentuk perang misalkan ya. Oh, kita bela negara itu perang gitu, enggak selalu ya. Karena kita bisa membela negara ini dengan non fisik ya. Contohnya gimana? Dia diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa negara. Jadi ketika kita berperan aktif, berusaha untuk memajukan bangsa negara, baik melalui pendidikan misalkan ya, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut, itu sudah menunjukkan sikap bela negara. Nah, tapi non fisik gitu, tidak harus selalu fisik ternyata bela negara itu kawan-kawan. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Jadi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan, bela negara itu. Ada unsur-unsurnya bela negara itu kawan-kawan. Ya, 1 unsur dasar bela negara itu cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu sudah menunjukkan bela negara berarti kalau rela berkorban untuk bangsa negara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nih, ini dasar-dasarnya, dasar bela negara itu. Contoh-contoh bela negara: 1, melestarikan budaya. Itu sudah menunjukkan kita bela negara. Belajar dengan rajin bagi pelajar. Jadi kita sebagai pelajar misalkan sudah belajar dengan rajin, itu sudah menunjukkan bela negara.
Kita akan menghadapi CPNS, sudah berjuang sungguh-sungguh, tidak berusaha untuk tidak menggunakan joki gitu ya. Belajar dengan rajin nih untuk menghadapi CPNS ini sudah menunjukkan kita bela negara kawan-kawan. Biar apa? Biar nanti yang terjaring memang benar-benar ASN yang berkualitas gitu, yang berintegritas juga. Ya gitu. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara tuh. Jadi tidak ada, kata BKN tidak boleh ada joki, makanya ada face recognition tahun ini kan. Berarti kita tidak gunakan joki. Kalau tidak gunakan joki berarti kita sudah taat hukum dan aturan negara. Ini sudah menunjukkan contoh bela negara dan mencintai produk-produk dalam negeri. Ini jangan gengsi pakai produk dalam negeri. Sepatu dalam negeri misalkan ya. Baju produk dalam negeri, ini enggak usah gengsi. Kita sudah menunjukkan cita bela negara. Apalagi sebagai seorang ASN ya. Jangan hanya ingin yang branded saja dari luar negeri hanya untuk gaya dibesar-besarin misalkan ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada sifat-sifatnya bela negara, ada sifatnya lunak, psikologikal nih. Contoh pemahaman ideologi negara, Pancasila, undang-undang, nilai-nilai berbangsa, wawasan kebangsaan, persatuan kesatuan, kesadaran bela negara. Ada psikalnya, perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi. Nah, kita mengabdi sesuai profesi, yang berprofesi ASN sebagai guru, berarti kita mengabdi sesuai profesi kita. Itu sudah menunjukkan sifat bela negara kawan-kawan ya, menunjukkan bela negara sifatnya. Sesuai profesi, yang bekerja sebagai dokter misalkan memberikan layanan terbaik kepada pasien, tidak membedakan si kaya si miskin, itu sudah menunjukkan pengabdian sesuai profesinya dan menunjukkan bela negara, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional gitu ya. Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer lainnya, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Dan ada yang bersifat keras nih bela negara itu. Contoh apa? Ketika menghadapi ancaman militer, komponen utama jenis komponen cadangan, kombatan, dan komponen pendukung non kombatan gitu. Jadi sifat keras. Tadi itu yang fisik non fisik. Nah, kemudian perlu kawan-kawan ketahui bahwa bela negara atau pertahanan itu masuk di pasal 30 kawan-kawan. Itu mengenai bab 12 pertahanan dan keamanan negara. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan sempat dibahas misalkan di soal mengenai pasal berapanya, nah maka bela negara itu masuk di bab 12 itu tentang pertahanan dan keamanan negara, itu pasal 30 ya. Bunyi yang satu ayat satunya nih ada 5 ayat. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tuh, wajib tuh sifatnya juga, berhak dan wajib. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, TNI itu ya. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi. Ini tugasnya itu, polisi itu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum seadil-adilnya gitu. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia nih, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat dan lain sebagainya. Oke, itu dia. Jadi intinya bela negara ini memang diatur di pasal 30 ini Undang-Undang 1145 Undang Dasar ya. Itu sekedar wawasan taman aja. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini sudah sekian sebuah salah, namun apapun saja video butuh susru gitu ya. Selalu masalah gitu cuma di sebail bus solution berapa? Iya betul, desperasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita berang ya. Maki adalah seorang ketua RW di desa Sumber Rejeki gitu ya. Ia berusaha mengenalkan dan menanamkan rasa cinta. Kok cinta aja nih, sorry gak pakai H nih, salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Ariel, berarti salah Mang Ariel gitu ya. Cinta gitu terlalu ini ya. Ia berusaha mengenalkan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakatnya. Bagus berarti ini. Nah, kalau kawan-kawan jadi ketua RT, ketua RW itu harus seperti ini ya kawan-kawan. Jangan hanya mengambil keuntungan di dalam kesempitan gitu ya, mengambil kesempatan di dalam kesempitan gitu ya maksudnya. Ia juga berusaha untuk menyadarkan warganya agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Iya, bahaya bangsanya, negaranya, ya bahaya berarti pada diri kita, termasuk keluarga kita gitu. Tindakan yang dapat dilakukan Makil sebagai ketua RW adalah bla bla bla. Oh, jadi sebagai ketua RW ini cakupan yang gak usah sebagai bangsa dan negara ya. A.
menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan. Oke, pertanyaannya mana sih? Ini bla bla bla. Tindakan yang dilakukan sebagai ketua RW apa? Oke, ini tanah air kepada masyarakatnya. Ia juga berusaha menyadarkan warganya agar selalu waspada dan siap membela tanah air terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan. Oke. Ini menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan. Oke, kita lewat dulu. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Bisa jadi ini juga yang bisa jadi. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bisa jadi. Oke. Memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Oke. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup dalam mengatasi kesulitan. Nah, yang mana nih yang paling tepat sebagai ketua RW ya ini? Nah, kalau sebagai ketua RW yang mudah dilakukan adalah yang ini yang tepat ini kawan-kawan. Yang A ya. Menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan. Kalau ini yang ada bangsa nih telah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa negara ini nih cakupannya lebih luas, boleh ini tapi luas ya. Termasuk ini kepentingan melakukan kepentingan bangsa dan negara, ini juga sama. Ada bangsa dan negara, ini hanya cakupan ketua RW, berarti hanya di lingkungan aja gitu. Kemudian memiliki kondisi kesehatan terampilan, ini juga sama. Jadi jawaban yang tepat soal nomor ini ada yang begitu kan? Arsen, idap mantap, mantap next ya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui nilai-nilai bela negara itu nih, diantaranya ada cinta tanah air kawan-kawan. Apa cinta tanah itu? Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikatornya apa? Indikator cinta tanah air meliputi menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Nah, yang barusan itu masuknya ke sini. Ya. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia yang tadi itu di desa kan ya. Jadi dengan kita menginisiasi program tanam pohon nih tadi nih, menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan, ini sudah masuk ke sini. Indikator yang pertama nih, indikator ya. Kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita juga harus bangga menjadi bangsa sebagai bangsa Indonesia gitu. Ketiga, menjaga nama baik dan bangsa dan negara. Misalkan ketika kita menjadi seorang ASN, ditugaskan ke luar negeri, misalkan kita harus berusaha menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membuat onar di sana, misalkan gitu ya. Memberikan kontribusi dan kemajuan bangsa pada bangsa dan negara, kontribusi sesuai profesinya, misalkan berprofesi sebagai ketua RT, ketua RW, sebagai ASN guru, dokter. Ada kontribusi itu untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima itu mencerdai produk dalam negeri dan kesenian Indonesia. Ini masuk sebetulnya yang tadi ya, tapi yang ditanyakan kan sebagai ketua RW ya, sebagai ketua RW ya udah kita menginisiasi sebuah program penanaman pohon di sekitar kawasan ya, di sekitar lingkungan kita, misalkan ayo tanam pohon biar nanti ke musim kemarau air tidak terlalu kering misalkan nih, karena nanti diserap sama tumbuhan gitu airnya. Nah, jadi bisa menyimpan cadangan air gitu kawan-kawan. Nah, itu sebagai ketua RW itu yang A yang paling tepat ya. Begitu kan kawan? Ya belum? Mantap. Oke, lanjut nomor 2 nih. Di sini sudah segala masalah, namun apa masalahnya video tibu tuh seru. Dia selalu hidup masalah yang cuma disebaik. Bus solution berapa? Iya betul. Biar bisa sih gitu katanya. Soalnya kayak gini carung ya. Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Baguslah begitu. Perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang memiliki nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui yang mencerminkan mana sih? Perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang memiliki nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui apa? A. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bisa jadi ini. B. Mencintai setiap produk dalam negeri, melestarikan budaya dan kesenian Indonesia. C. Memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Nah, ini apa sih perintahnya? Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku. Nah, ini kesadaran berbangsa dan bernegara nih kayaknya ya. D. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. E. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang mana yang paling tepat nih? Nah, ternyata benar ya yang soal barusan itu berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan negara.
sadar sebagai warga negara bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan negara meliputi memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat gitu. Jadi kita sadar bahwa kita tuh memiliki keragaman budaya, agama gitu. Jangan makanya tidak boleh meremehkan agama lain, kepercayaan orang lain, bahasa orang lain, budaya orang lain, adat istiadat orang lain gitu. Saling menyadari adanya keragaman gitu. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Oh, ini yang tadi berarti ya masuk di sini kesadaran berbangsa dan negara itu. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya. Nah, ini kalau di rumah, di lingkungan rumah, kita tahu kan di antara keluarga kita juga kan ada keragaman individu di rumah ya. Mulai dari warna kulit, kemudian tingkah laku sudah jelas ya. Kita tidak boleh menghina satu sama lain, harus saling menghormati, menghargai adanya perbedaan gitu. Di lingkungan juga sama gitu. Ada tetangga yang misalkan karakternya begini, begitu, ya kita harus saling menghargai. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, jelas bagus. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, berarti yang ini itu tadi yang mana? Nah, soal yang tadi itu, nah yang ini karena ini sadar sebagai warga negara bangsa, berarti kesadaran berbangsa dan negara, ya ini berarti maksud indikator di sini kesadaran berbangsa dan negara, maka jawabannya adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat soal nomor yang begitu kan? Ada mantap. Mencintai produk dalam negeri ini tadi sudah masuk ke cinta tanah air ya. Ini cinta tanah air nih harusnya cinta tanah air. Air. Memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara. Nih kemampuan awal bela negara nih masuknya kayaknya nih. Memiliki kecerdasan intelektual ini bukan jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini karena kesadaran bangsa warga bangsa negara Indonesia itu bisa dengan kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai negara sesuai dengan peraturan dan perundangan berlaku gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi yang bermasyarakat gitu ya. Agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi gitu kan ya. Nah, berikutnya indikatornya adalah setia kepada Pancasila, kawan-kawan. Jadi bela negara itu, nilai-nilai bela negara itu setia kepada Pancasila. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran. Kita harus sadar yang didasari ada pada Pancasila nih. Pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya gitu ya. Jadi menumbuhkan kesadaran ini nih. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Ini sih pengalaman sila keempat berarti nanti. Bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Oke. Indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi memahami indikatornya nih, indikator ini sorry bukan ini. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila, di indikator nilai yakin pada Pancasila itu apa? Satu, memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Kedua, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari. Jadi bukan hanya dibaca saja gitu ya. Bukan hanya dihafal tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengamalkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Makanya di soal CPNS nanti ada pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin nanti insya Allah akan makin bahas gitu ya. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu dan bangsa dan negara Indonesia. Ya jelas ini adanya perbedaan jadi satu dengan adanya Pancasila ini gitu ya. Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila, setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar dan lain sebagainya. Kemudian nilai berikutnya, nilai-nilai bela negara ini kan berkaitan dengan bela negara ya tadi ya. Mana nih? Nah, nilai-nilai bela negara itu cinta tanah air, diantaranya cinta produk dalam negeri, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik Indonesia. Itu nilai-nilai bela negara, cinta tanah air. Kemudian nilai berikutnya adalah kesadaran berbangsa dan negara. Jadi kalau kita dikatakan ingin dikatakan apa? Ingin dikatakan bahwa kita memiliki nilai bela negara nih, memang bela negara gitu. Kita selain cinta tanah air, kita juga harus sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila ya. Kemudian rela berkorban, ya rela berkorban itu juga sudah menunjukkan bela negara kawan-kawan. Nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia. Nah ini bersedia mengorbankan waktu dan tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu sudah menunjukkan, itu adalah definisi dari rela berkorban.
Indikator rela berkorban bagi bangsa negara meliputi, nah ini bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa negara gitu. Kawan-kawan menjadi ASN lolos nanti jadi ASN PNS ditugaskan dimanapun itu, kawan-kawan harus rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa negara. Misalkan kawan-kawan asalnya tinggal di kota ditempatkan ke daerah. Nah, mengabdi di sini jangan buru-buru ingin mengajukan mutasi. Berarti kawan-kawan sudah tidak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Itu sudah tidak menunjukkan rela berkorban kawan-kawan ya. Nggak apa-apa kita misalkan gaji habis juga kawan-kawan ya. Yang penting kita rela berkorban gitu. Intinya apa? Intinya kalau kita memang mengerjakannya dengan baik, tulus gitu ya kawan-kawan, insya Allah tidak akan habis gajinya walaupun jauh dari ke pelosok, misalkan dari kota ke pelosok misalkan. Justru itu berkah nanti gajinya kawan-kawan, jadi bertambah. Siapa tahu di sini nanti buka usaha besar gitu kan ya. Seperti itu kan harus tadi harus cerdas itu kan ya. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman, macam-macam ancaman nih. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa negara, memiliki jiwa patriotisme. Nah, patriotisme juga sama ini. Rela berkorban, patriotisme itu ya terhadap bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, misalkan tadi ya kepentingan pribadi kita inginnya dekat dengan misalkan dekat dengan istri di sini. Nah, tapi tidak ditugaskan ke sini ke pelosok ya jangan tidak mau. Berarti kalau kawan milih di sini mutasi berarti kawan sudah mementingkan kepentingan pribadi gitu atau golongan gitu ya. Harus negara dipentingkan dulu kawan-kawan. Apalagi sudah berniat disumpah nanti ya kawan-kawan jadi ASN PNS itu. Lanjut ya. Kemudian nilai berikutnya adalah kemampuan awal bela negara secara fisik, mental, memiliki sifat disiplin. Nah, secara mental nih kawan-kawan disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, tahan banting gitu ya, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Itu sudah menunjukkan kawan-kawan memiliki kemampuan awal bela negara. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, misalkan update status gitu ya. Aduh, misalkan ya jauh banget, misalkan atau apapun itu ya. Itu sudah tidak menunjukkan berarti kemampuan awal bela negara kawan-kawan dia. Jadi harus pantang menyerah gitu ya menghadapi kesulitan mencapai tujuan itu. Secara fisik nih memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan bela negara. Jadi kawan-kawan harus menjaga kesehatan juga sudah menunjukkan kawan-kawan memiliki kemampuan bela negara. Jadi enak kan ya. Kawan-kawan menjaga fisik dengan seminggu 3 kali misalkan olahraga rutin, kemudian itu sudah menunjukkan kemampuan awal bela negara kawan-kawan memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang mendukung kemampuan awal bela negara gitu ya. Indikatornya apa? Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara itu meliputi memiliki kecerdasan intelektual. Nah, indikator memiliki kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan intelektual, kemudian spiritual juga harus bagus nih, emosional juga harus bagus, jangan mudah marah gitu nanti. Kecerdasan dalam bertahan hidup, mengatasi kesulitan gitu. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya gitu. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, terus membina kemampuan jasmani itu tadi sudah ya, memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan gitu kawan-kawan. Nah, itu saja dulu mungkin kawan-kawan yang bisa disampaikan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kawan-kawan pada kesempatan kali ini hanya bisa berbagi 2 soal dulu. Nanti kalau sudah banyak peminatnya, pengunjungnya gitu ya, viewsnya maka akan semakin bersemangat lagi membuat kontennya gitu, terutama konten-konten TWK hot ya, yang lebih rumit lagi gitu kan ya, untuk kita persiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2024 ini. Maki sering kali berbagi SKD TIU. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Maki ini yang kedua yang terbaru ya, karena yang sebelumnya itu Maki ya itu berbagi soal mengenai sejarah lahirnya BPU PKA yang sudah Maki sempat bahas untuk CPNS tahun lalu gitu. Namun untuk yang baru-baru ini baru Maki rasa kalau tidak salah ini baru 2 sama yang kemarin 412 sama yang ini 413 ya. Nah, mungkin nanti kedepannya insya Allah akan Maki selalu update informasi terbaru, soal-soal terbaru yang hot gitu ya. Kalau nanti sudah banyak viewsnya gitu kan ya. Oke, itu kan berarti yang kesempatan ini tadi maksudnya yang bisa disempatkan di kesempatan ini. Intinya jangan lupa Maki selalu ingatkan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkan jadi doa. Kenapa arti usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama jadi bohong. Antara usaha dan soal itu kan harus imbang, kan judul juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Jadi kita bangun di sepertiga malam terakhir, minta doa orang tua, minta doa istri, anak, semua kita minta doanya. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan ketika tes, misalkan tiba-tiba komputernya error, ketika mau tes misalkan tiba-tiba kita jatuh sakit, ketika mau tes misalkan tiba-tiba ban bocor gitu ya.
Nah itu diminimalisir dengan doa. Ketika kita tidak tahu jawabannya akan menjawab A pada B, kita diarahkan jawab B gitu. Bisa saja seperti itu kan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah SWT itu ketika kun payakun ya tidak terjadi. Nah usahanya juga maksimalkan, belajar dari sekarang walaupun 100 hari lagi kita maksimalkan waktu yang ada untuk berbanyak baca mencetak doa ya. Maksimalkan banyak baca ya, banyak baca dari berbagai referensi terutama dari sini dari videonya Maki gitu kan ya. Insya Allah nanti Maki doakan semuanya semoga lolos jadi SNPNS tahun 2004 ini, amin ya. Oke, thank you for watching, penting. See you next time.